رضا الله تعالى وشفاعة رسول الله وعلى هذه النيات الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب dan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, apa? Al-baqa'u, sifat baqa, yang artinya kekal. Wa ma'nahu, dan maknanya sifat baqa bagi Allah, Annahu Ta'ala, itu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala la akhir, tidak ada akhirnya itu mawjud lahu, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu, dan dalilnya ada nggak? Ala zalika, atas sifat baqa'nya Allah itu, annahu Ta'ala, itu sesungguhnya Allah Ta'ala, laukana, kalau ada siapa Allah, fanian, itu binasa, lakana, maka pasti ada Allah, siapa Allah itu hadisan baru, wahwa, dan adanya Allah hadisan, muhalun, itu mustahil. Lihat sini, kamu kalau baca itu nggak ngerti. Lihat, yajibu, wajib bagi Allah Ta'ala sifat baqa. Wajib di sini, wajib di sini adalah wajib akli. Ya. Wajib di sini, pengertian wajib di sini adalah wajib akli. Adalah wajib akli. Wajib akli itu begini, saya pernah menerangkan. La yumkinu adamu, atau alladzi, atau ma la yatasawwaru fil aqli adamu, atau al adamu. Wajib akal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya. Ngerti nggak? Masih ngerti nggak? Sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya, namanya wajib akal. Pengertian wajib akal itu, maknanya apa? Tidak masuk akal kalau Allah tidak baqa. Akalnya akal ghorizi. Si akal ghorizi itu, kalau para ulama mengatakan hati nurani, akal ghorizi.
tapi dibarengi dengan ilmu. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ini wajibnya adalah wajib akli. Bagaimana pandangan syar'i? Pandangan fikih bagaimana? Wajib hukumnya, wajib ain hukumnya bagi setiap mukallaf mengitikadkan bahwa Allah itu baqa, bahwa Allah itu kekal. Maknanya apa? Kalau orang tidak mengitikadkan bahwa Allah itu baqa, maka ukuran syar'i dia berdosa. Kalau orang terus mengitikadkan bahwa Allah itu baqa, maka ukuran syar'i, maka dia dapat pahala wajib ain secara syar'i. Tetapi saya menerangkan lagi, ini bahasanya fi haqqihi ta'ala, bukan li haqqihi ta'ala. Ulama syarat. Sebenarnya bisa saja orang pakai li haqqihi, tapi di kitab ini bahasanya fi haqqihi. Maknanya apa? Maknanya baqanya Allah bukan karena ditetapkan oleh manusia. Bapak, baqanya Allah bukan karena ditetapkan oleh akal. Baqanya Allah bukan karena ditetapkan oleh Rasul. Orang akal kamu tidak mengitikadkan bahwa Allah itu baqa, atau semua manusia tidak mengitikadkan Allah baqa, tetap Allah itu baqa. Maksudnya Allah itu tetap baqa. Makanya fi haqqihi ta'ala itu dalam haknya Allah Ta'ala, bukan karena ketetapan manusia Allah itu baqa, tapi memang Allah itu baqa. Lihat, Baqo itu kalau para ulama tauhid membagi pengertian baqo. Itu para ulama tauhid membagi kepada 3 kategori. Ada yang disebut dengan baqo zamani namanya. Baqo zamani. Apa baqo zamani? Perhatikan, ini penting. Suatu perkara, suatu benda atau suatu makhluk atau apapun, sesuatu yang kekal, tapi kekalnya itu terikat oleh waktu. Sekali lagi, sesuatu hal yang kekal, tapi kekalnya itu terikat oleh waktu. Padahal kalau dari Al-Quran, semua makhluk itu kullu man 'alaiha fanin. Setiap apapun yang ada di bumi ini itu fanin, atau di alam semesta ini itu fanin. Pasti bakal binasa, pasti bakal hancur. Pasti bakal hancur. Tidak ada yang baqa kekal selama-lamanya. Tetapi dalil dalam Al-Quran itu ditaksis dengan hadis-hadis Rasulullah. Tidak ada makhluk-makhluk Allah yang kategorinya baqa, tetapi baqanya baqa zamani. Di antaranya apa? Surga, neraka, bahkan kursi, arsy, kolam, dan antaranya ruh. Itu sifatnya baqa, tetapi baqanya baqa zamani. Surga dan neraka bahasanya abadal abidin, khalidina. Maknanya apa? Kekal, tetapi kekalnya itu terikat oleh waktu. Namanya baqa zamani. Maksudnya? Tetapi kita harus mengiktikadkan bahwa semua makhluk Allah itu pasti fana. Tetapi ada yang taksis, ada yang baqa, itu pun atas dasar firman Allah atau atas dasar hadis Rasulullah. Jadi dari Al-Quran kullu man 'alaiha fanin itu wajib ditaksis, kalau bahasa usul fikih ditaksis dengan hadis-hadis Rasulullah.
Di antaranya ada makhluk-makhluk Allah yang kategorinya kekal, tetapi kekalnya kekal zamani, terikat oleh waktu. Paham nggak? Yang namanya baqo zamani, adanya itu mengalami tidak ada. Paham nggak? Itu baqo zamani, kekal dia, tetapi keberadaannya sesuatu yang baqo zamani mengalami ketidakadaan. Paham nggak maksudnya? Maksudnya maksudnya surga itu baqo zamani, kekal abadal abidin. Bahkan orang penghuni surga itu di surga nanti, menghuni surga, menghuni neraka itu selama-lamanya, abadan, selama-lamanya. Tetapi selama-lamanya di situ kategorinya baqo zamani, baqo kekal, tetapi terikat oleh waktu. Maknanya apa? Yang pertama maknanya sesuatu yang baqo zamani itu mengalami ketidakadaan. Surga itu mengalami tidak ada, benar? Neraka mengalami tidak ada. Mengapa seperti itu? Karena diadakan oleh Allah. Karena surga itu makhluk Allah, neraka itu makhluk Allah. Keberadaannya abadal abidin, baqo, kekal. Kekalnya tidak bisa disamakan dengan baqonya Allah. Nah, kalau begitu Ustaz, surga itu ada akhirnya enggak? Nanti ya? Berarti kalau gitu nanti setelah berakhirnya surga, terus gimana keadaannya? Ada orang banyaknya seperti itu, Bang. Benar nggak? Nih, baqo zamani itu kekal menurut pandangan manusia. Karena kategorinya makhluk. Yang namanya selama-lamanya itu mananya apa? Selama-lamanya gitu. Selama-lamanya itu mananya apa? Di hadapan manusia, di hadapan makhluk, selama-lamanya surga itu. Tetapi tidak bisa disamakan dengan baqonya Allah. Kalau baqonya Allah itu la akhirah nanti keterangan. Ini saya sedang menangkan para ulama tauhid membagi kategori baqo itu tiga kategori. Yang pertama adalah baqo apa? Baqo zamani. Yang kedua, ada yang disebut dengan baqo nisbi, namanya. Baqo nisbi. Apa itu baqo nisbi? Sesuatu yang kekal, tapi kekalnya itu jika dibandingkan dengan perkara yang lain, jika dinisbatkan terhadap perkara yang lain. Kakek itu baqo dibandingkan dengan cucunya, atau baja itu baqo dibandingkan dengan besi. Paham nggak? Kekalnya sesuatu itu jika dinisbatkan, jika dihubungkan, jika dibandingkan dengan perkara yang lain, namanya apa? Baqo nisbi. Ngerti nggak? Baqo nisbi itu fana semuanya, fanin semuanya. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Masuk kepada ayat itu. Semua makhluk itu masuk kepada kullu man 'alaiha fanin, kecuali tadi yang ditaksis dengan hadis-hadis Rasulullah. Itu pun baqonya baqo zamani. Nah, yang ketiga adalah baqo hakiki. Baqo hakiki. Baqo hakiki. Makanya kalau dalam kitab Tijan, kalau kamu pernah ngaji nahwu
ilmu nahwu, itu al-baqa'u. Alif lamnya ini lil hakikat namanya. Alif lam itu lil hakikat. Apa maknanya? Baqo hakiki itu. Baqo kekal yang tidak kategori baqo zamani, yang tidak kategori baqo nisbi. Alias ini Allah la akhir. Baqo kekal tidak ada akhirnya. Yang ada akhirnya itu makhluk. Betul tak? Yang ada akhirnya itu makhluk. Nih, perhatikan. Sekali lagi saya katakan bahwa dari mulai sifat qidam sampai wahdaniyah itu sifat salbiyah. Sifat wajib Allah tapi maknanya salbiyah. Salbiyah itu apa? Mencabut sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Sifat adamiyah namanya. Bukan subutiyah. Sesuatu hal sifat wajib bagi Allah yang mencabut pertanyaan-pertanyaan makulah yang tidak pantas bagi Allah. Jadi sifat qidam, sifat baqo itu mencabut pertanyaan mata. Kapan mulai adanya Allah? Sampai kapan Allah? Dicabut dengan apa? Dengan sifat wajib bagi Allah, qidam dan baqo. Kapan mulai adanya Allah? Pertanyaannya tidak pantas. Salbiyah dicabut dengan sifat wajib Allah apa? Qidam. Sampai kapan Allah? Pertanyaan itu pun tidak pantas bagi Allah. Kenapa? Tercabut dengan sifat ini. Sifat wajib Allah baqo. Allah kekal. Ay la akhirah. Tidak ada akhirnya bagi Allah. Paham kan nih? Apa dalil aklinya? Dalil aklinya kalau Allah itu apa itu? Fana. Maka Allah itu kalau begitu baru. Itu dalil akli. Kalau seandainya Allah itu binasa, maka kalau sesuatu yang binasa itu namanya hudud. Ada awalnya, ada akhirnya. Adanya mengalami tidak ada. Allah itu tidak mungkin mengalami tidak ada. Yang mengalami tidak ada itu adalah makhluk. Kalau Allah itu baru, mustahil bagi Allah. Karena apa? Mustahil bagi Allah ad-daur. Kemarin ad-daur atau tasalsul. Kalau kamu mengaji kemarin, ngerti gak nih? Intinya apa? Daripada pusing bingung kamu, intinya, ya daripada pusing kan? Wajib mengitikadkan hukumnya fardu ain secara syar'i kalian bahwa Allah itu baqo. La akhirah maknanya. Allah itu baqo, tidak ada akhirnya bagi Allah. Dan wajib mengitikadkan bahwa semua makhluk itu adalah fana. Binasa. Tidak baqo. Kecuali makhluk-makhluk tertentu yang ditaksis oleh hadis Rasulullah, itu pun maknanya adalah baqo zamani. Di antaranya surga, abadan surga itu, tetapi bakonya baqo zamani, baqo yang terikat oleh waktu. Allah itu tidak membutuhkan waktu. Paham kan? Sudah tahu itu seperti itu. Saya hanya ingin menyadarkan begini antaranya. Kalau kita baca ayat tadi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Maknanya apa? Kita harus sadar bahwa manusia itu pasti akan binasa. Kamu harus sadar itu. Untuk ukuran di dunia pun semua manusia pasti akan mati. Tidak pantas bagi sesuatu hal yang baru seperti kita. Tidak pantas bagi manusia yang akan mengalami kehancuran. Tidak pantas melakukan satu kesombongan. Karena apa? Fanin. Semua makhluk itu fanin, binasa, rusak, pasti akan mati. Paham nih? Allah al-Mutakabbir.
Yang berhak sombong, yang berhak besar itu adalah Allah. Di sepintar-pintarnya kamu, seganteng-gantengnya jeleknya kamu, kamu sadar bahwa semua makhluk fanin, semua makhluk itu pasti akan binasa, hancur. Sama. Dengan kesadaran itu, maka wajib bagi kita untuk ikhtiar semaksimal mungkin, menjauhi perkara maksiat, melakukan perkara taat. Tujuannya apa? Ikhtiar semaksimal mungkin itu wajib hukumnya adalah untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena apa? Karena kehidupan dunia itu adalah sebentar, aqallu minal qalil, sementara akhirat adalah abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Hidup akhirat itu lebih baik, lebih tetap, lebih lama. Abqa. Jangan pernah kita hidup di muka bumi ini mementingkan perkara dunia dibandingkan dengan perkara akhirat. Karena apa? Kita sadar bahwa kita akan mengalami mati di alam dunia ini, bahwa kita sadar bahwa kita akan mengalami kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Kapan manusia hidup yang nyata? Di akhirat nanti. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini ada sebagai tanaman akhirat. Diibaratkan apa? Diibaratkan orang mengembara. Ka'annaka gharibun. Kamu hidup di dunia ini, diibaratkan kamu ini apa? Mengembara. Mengembara itu seperti apa? Kalau diibaratkan Rasulullah, kata Rasul, diibaratkan orang itu berjalan musafir, dia berteduh di bawah pohon. Berteduh tidak akan selamanya, karena dia punya tujuan akhir. Pasti ketika dia berteduh di bawah pohon yang rindang untuk beristirahat, maka dia akan melanjutkannya karena punya tujuan yang nyata. Di dunia ini manusia diibaratkan seperti itu, diibaratkan hidup di bawah pohon yang rindang untuk apa? Untuk menyiapkan tenaga, untuk menyiapkan bekal perjalanan untuk berikutnya. Kapan perjalanan berikutnya? Tujuan hidup yang nyata ada di akhirat nanti. Bukan tujuan yang nyata di dunia ini. Tujuan akhir manusia ada di akhirat nanti. Siapa yang menerangkan? Nih, kalau guru saya dulu bilang tidak ada masa depan di dunia ini. Benar? Tidak ada masa depan di dunia ini. Maknanya apa? Masa depan yang nyata adalah akhirat. Karena tujuan orang diciptakan di dunia itu tujuannya akhirat. Ketika orang berbicara masa depan yang hakiki adalah akhirat nanti. Siapkan untuk kehidupan masa depan di akhirat nanti. Ingin bahagia, beramal soleh. Tidak ada masa depan di dunia ini. Karena apalagi kata para kiai, ketika orang berbicara masa depan di dunia tidak sampai-sampai. Kapan masa depan itu? Percaya kalau ketika orang SD pikirnya masa depan bagaimana SMP nanti. Benar nggak? Ketika orang SMP ngomongnya bagaimana nanti masa depan SMA. Ketika orang sekolah SMA, pikirnya bagus lagi. Bagaimana masa depan nanti kita kuliah? Ketika kamu kuliah, pikirnya masa depan. Bagaimana masa depan nanti ketika baris kuliah? Tanya orang yang baris kuliah nih, adik. Asik udah baris kuliah kan? Mikirnya masa depan. Bagaimana nih kita masa depan? Belum nikah. Orang sudah nikah pun berpikirnya masa depan. Bagaimana masa depan nanti? Sampai orang sudah kakek-kakek, kamu percaya atau tidak? Sudah nenek-nenek, kakek-kakek, udah 80 tahun, 100 tahun ngomongnya masih masa depan. Tidak pernah datang masa depan di dunia ini.
Pernah datang masa depan? Tidak pernah datang masa depan. Makna yang pertama kata para kiai itu apa? Tidak ada masa depan itu makna yang pertama itu. Makna yang kedua kata para ulama yaitu tidak ada masa depan itu. Masa depan itu tergantung sekarang. Kapan masa depan? Al-an. Kapan masa depan? Sekarang ini. Sekarang ini adalah masa depan yang kemarin. Benar nggak? Sekarang ini masa depan yang kemarin. Bagaimana besok? Besok belum tentu hidup kamu. Bagaimana tahun depan? Tahun depan belum tentu kamu bisa bernapas. Masa depan itu ini. Sekarang ini. Alladzi tanafasa. Alladzi tanafasu adalah di mana kamu ketika bernapas pada saat itu itulah masa depan. Sama. Itulah masa depan. Jadi apa? Kalau kita masih diberikan kehidupan di dunia besok ataupun tahun depan, tergantung sekarang. Kalau kamu sekarangnya benar berikhtiar semaksimal mungkin, hidup dengan cara yang baik, maka insya Allah besok pun akan menemukan kebaikan. Lebih jauh lagi adalah kehidupan yang masa depan yang hakikat ada di akhirat nanti. Di akhirat itu tergantung sekarang kamu. Berhubungan dengan takwa-Nya Allah tadi, bahwa semua manusia pasti akan binasa, akan hancur. Tidak patah orang takabur, orang harus tunduk patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Paham nggak? Lawannya sifat baqa mustahil bagi Allah secara akal. Allah itu fan, binasa. Kalau Allah binasa sama dengan manusia. Ngapain kita menyembah zat yang seandainya bisa binasa? Tuhan kita, zat Allah, baqa, mustahil binasa. Paham? Nah, sekarang pertanyaan. Satu-satu dulu. Besok apa? Yang mau binafsi. Itu banyak pertanyaan besok pasti. Mukhalafatun. Mukhalafatun bil hawadits. Ya, besok mau hadis. Dari mulai menghalal hadis yang binafsi wahdaniyah itu kamu harus hadir. Banyak pertanyaan. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Udah? Serius nih? Jadi sifat wujud itu nafsiyah. Ya, kategorinya. Wujud itu maknanya apa? Wujud atas zatnya Allah. Nafsiyah. Dari mulai sifat idam sampai wahdaniyah, ingat kategorinya salbiyah. Salbiyah itu mencabut makulah, mencabut pertanyaan-pertanyaan, ucapan-ucapan yang tidak pantas bagi Allah. Di antaranya pertanyaan mata. Mata itu kapan mulai adanya Allah, kapan akhirnya Allah, tercabut oleh sifat wajib Allah, qidam dan baqo. Seperti apa Allah nanti tercabut oleh mukhalafatul hawadits. Kaifa? Bagaimana Allah? Nanti tercabut oleh mukhalafatul hawadits. Allah beda dengan makhluk. Makanya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, apakah Allah itu di aras, Allah itu di mana, itu nanti ada pertanyaan. Itu tercabut oleh sifat-sifat wajib. Dari mulai kudrat, nanti itu kategorinya sifat ma'ani. Yang 20 ini dibagi 4. 1 nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, 4 ma'nawiyah. Nanti saya terangkan bagaimana ma'nawiyah, bagaimana salbiyah. Intinya hadir, istiqomah. Kalau tidak kuliah. Nah, kalau tidak kelihatan kamu berusaha hadir. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Intinya menambah keimanan kita. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada? Apa? Tadi yang masalah takwa utama ini masalah surga dan neraka. Ya. Nanti surga dan neraka itu ada. Nah,
Tidak bisa kita mengatakan la akhirah, makna di situ kapan ada akhirnya surga. Yang jelas kekal, bahasanya adalah abadal abidin, selama-lamanya, tetapi terikat oleh waktu. Nanti ya? Tetapi terikat oleh waktu. Tapi kalau Allah jelas baqa hakiki la akhirah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa surga itu 2 tahun, 3 tahun atau ada akhirnya kapan. Tidak mengatakan begitu. Abadal abidin, ketika kapan, sampai berapa lama di surga, pantas. Ngerti nggak? Seberapa lama di surga? Nggak apa-apa, itu pertanyaan bagi makhluk. Jawabannya adalah apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya mananya? Selama-lamanya itu maknanya apa? Mana baqa zaman itu? Ngerti nggak? Maknanya tidak bisa disebutkan kapan ada akhirnya, enggak. Abadal abidin bahasa di Al-Quran. Tetapi tadi baqanya surga dan neraka beda dengan baqanya Allah. Kalau baqanya la akhirah, apa mukhalafahnya sebenarnya memang kalau ketika baqa zamani terikat oleh waktu, otomatis ada akhirnya. Tetapi bahasa di Al-Quran, bahasa di hadis, surga dan neraka itu abadal abidin, selama-lamanya. Tetapi baqanya tadi adalah baqa zamani. Ruh manusia itu nanti ruh, bahkan termasuk kalau dalam kitab-kitab itu tulang rusuknya, tulang rusuk itu abadal abidin, baqa, kolam, kursi. Ada lagi tadi apa? Tadi kan dikatakan bahwa masa depan itu ya sekarang ini. Terus bagaimana kalau kita membuat impian gitu 20 tahun lagi mau seperti apa gitu. Iya. Rencana itu silakan aja, tidak diharamkan. Rencana, keinginan itu, orang itu hidup karena ada keinginan pada dasarnya. Benar? Orang hidup itu pada dasarnya karena ada keinginan. Siapa yang tidak punya keinginan di alam muka bumi ini? Semuanya pasti punya keinginan. Ingin kaya nggak? Ingin kaya nggak? Ada yang tidak ingin kaya? Ada. Tapi ingin juga namanya. Ingin tidak kaya. Benar nggak? Ingin tidak kaya? Tidak ingin kaya. Benar. Jadi pada dasarnya manusia itu hidup itu di muka bumi ini ukuran zahiriyah, itu karena ada keinginan. Melakukan satu perilaku itu semuanya karena ada keinginan. Kamu kuliah nggak mungkin tidak ada keinginan. Tidak mungkin kamu kuliah mau jauh-jauh dari Jawa Timur pergi ke ITB ini kalau tidak punya keinginan. Apa yang menjadikan orang bergaya hidup? Karena ada keinginan. Karena apa? Karena manusia diberikan nafsu oleh Allah. Malaikat itu tidak diberikan nafsu. Para malaikat tidak diberikan nafsu. Kerjaannya malaikat apa makanya? Kerjaannya malaikat apa? Sujud, bertasbih, beristighfar selama-lamanya. Malaikat tidak pernah ada yang makan. Karena mereka tidak makan, tidak minum. Apa ada jenis kelamin bagi malaikat? Enggak ada. Tidak ada jenis kelamin perempuan, laki-laki, malaikat tidak ada. Tidak diberikan nafsu. Manusia diberikan nafsu. Makanya ada laki-laki, ada perempuan, ada makan, ada minum, ada marah, ada senang, ada cinta. Benar. Apa yang menjadikan orang bertahan di alam muka bumi ini? Di antaranya karena ada keinginan. Ingin mati, ingin hidup. Ingin mati, hidup. Ingin hidup kan? Ingin mati, ingin. Suada. Orang yang mati aja digambarkan dalam agama ini. Orang yang mati ketika orang dalam barzakh, orang punya keinginan. Di antara ingin kembali ke dunia ini. Ya Allah, aku ingin kembali, tolong kembalikan, berdoa. Tolong ya Allah, kembalikan sehari aja aku ke alam ke bumi. Aku ingin ibadah. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana orang yang nggak punya rencana masa kepada
setahun ke depan, silakan aja, tidak dosa. Tetapi kamu sadar bahwa keinginan kamu itu tidak pasti jadi kenyataan. Semua keinginan manusia belum tentu pasti jadi kenyataan. Rencana manusia belum tentu pasti jadi kenyataan. Makanya ketika punya keinginan harus dibarengi dengan ikhtiar, dan ketika tidak jadi, kamu jangan frustasi. Karena apa? Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nggak? Tetapi tulul amal tidak boleh. Tulul amal. Tulul amal. Panjang angan. Panjang angan-angan tuh kategorinya, kamu kalau nggak menanggung 20 tahun ke depan itu kategorinya panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu bisa meresahkan jiwa kamu. Panjang angan seperti apa? Tulul amalnya seperti apa? Angan-angan kamu jauh, tapi perilaku kamu jauh dari apa yang kamu inginkan. Kamu ingin ke Jakarta, tapi larinya ke arah timur, sampai nggak? Sampai, tapi jauh. Hah? Sampai jauh. Atau kamu ingin ke Jakarta tapi diem aja di Bandung? Kamu ingin cepat beres TA, tapi kamu di kamar terus, nggak pernah ngerjain. Bisa beres nggak? Enggak. Bikin pusing seperti itu, percaya nggak? Kalau kamu ingin beres TA, kamu keluar dari kamar kamu, ikhtiar. Ini maka angan-angannya ingin sudah Oktober, tapi setiap harinya di kamar terus melamun, bagaimana di Oktober, pasti akan bingung itu. Itu namanya tulul amal. Tulul amal itu maknanya apa? Punya keinginan, tetapi perilakunya jauh, tidak salah dengan apa yang dia inginkan. Kamu berpikir tentang 20 tahun ke depan, tapi pekerjaan kamu diam. 20 tahun ke depan kamu ingin jadi apa? Contohnya, ingin jadi presiden? Tapi kalau kamu tinggalnya di kampung terus, nyangkut terus tiap hari, jadi nggak? Jadi presiden apa? Presiden apa? Presiden ayam atau presiden bebek yang ada di sawah. Benar? Ya kan? 20 tahun ke depan pokoknya saya ingin jadi profesor, sampai profesor. Silakan aja, asal sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ingin jadi profesor, kamu tinggal di pasar setiap hari jualan terus. Banyak profesor. Yang tidak boleh tulul amal. Silakan punya rencana, tapi semuanya pasrahkan kepada Allah. Kewajiban manusia adalah ikhtiar. Yang wajib itu adalah ikhtiar melakukan perkara taat, menjauhi perkara maksiat sebenarnya. Ikhtiar mencari uang itu tidak wajib pada dasarnya. Asal zuhud, asal tidak berkeluh kesah. Kamu setiap harinya mau ngaji terus sudah tidak dosa. Tapi ketika kamu lapar, kamu jangan menjerit lapar sama orang. Ngerti nggak? Kalau kamu masih menjerit lapar, harus kerja kamu. Banyak para sahabat dulu, setiap harinya banyak para sahabat dulu, setiap harinya ngajarin ngaji, tinggal di masjid. Tapi tidak pernah para sahabat zaman dulu mengeluh tentang rasa laparnya, mengeluh tentang kefakirannya. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah. Coba. Jadi kalau kamu sekarang masih senang perempuan, ya kawin. Kalau kamu masih lapar, suka berkeluh kesah, usaha lapar, cari uang. Tinggal di masjid aja salah kalau gitu. Kalau kamu lagi telat kiriman dari orang tua, ngomong sama teman, telat uang dari kiriman dari orang tua, tujuannya apa? Ibarat kasihani, ya kan? Jelek semacam itu. Yang wajib ikhtiar itu ikhtiar menjauhi perkara maksiat, hukumnya wajib. Ikhtiar melakukan perkara hukumnya wajib. Ukuran dunia tidak wajib. Tetapi ketika orang tidak bisa zuhud, maka wajib hukumnya. Karena jelek orang-orang yang berkeluh kesah itu. Paham gak? Hah? Udah jam 1. Nanti kita lanjut lagi. Mulia yang kaya. Lalu Al-Fatihah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kamu kemana aja?